Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas optimalisasi tumbuh kembang anak dan mencegah stunting dengan konsep Karnus. Nah, pada hari ini jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, bisa mencatat melalui fitur chat atau mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Sabto selaku Health Advisor kita melalui fitur raise hand di Zoom meeting. Nah, nanti akan saya aktifkan untuk mikrofonnya dan bisa bertanya langsung kepada Bapak Sabto. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, pada materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sabto. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sabto? Kabar baik, luar biasa. Oke. Sehat. Selalu bersemangat dan luar biasa ya Pak Sabto. Iya. Oke. Untuk kali ini mohon silahkan kepada Pak Sabto untuk disampaikan materinya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Kita satu suara Bapak Ibu. Kita buat ini ya, ketahanan kesehatan ya Bu, Bapak. Selama ini mungkin agak kurang ya masalah bicara Indonesia, ketahanan ideologi politik yang sudah saya sering singgung. Ketahanan kesehatan itu sangat menarik sebenarnya. Itu yang membuat saya semangat ya. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya mulai ya tentang optimalisasi tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Seperti diketahui Bapak Ibu bahwa masalah penyakit degeneratif itu saat ini merupakan satu masalah yang sulit untuk diberantas ya. Ternyata itu ada hubungannya juga dari masalah stunting. Coba nanti akan kita singgung, kita ulas meskipun sederhana, mudah-mudahan nanti bisa menjadi acuan untuk menambah wawasan yang selama ini mungkin kurang atau mungkin bisa disempurnakan. Ya. Ya, semangat Bapak Ibu. Maaf ada sedikit gangguan kendala teknis ya. Langsung saya mulai tentang optimalisasi tumbuh kembang anak dan mencegah stunting dengan konsep Karnus. Yang sudah saya singgung tadi bahwa kita bicara tentang masalah tumbuh kembang anak, stunting, itu memang sepertinya kok urusannya ibu hamil dan anak bayi, sepertinya seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara secara luas, apalagi saat ini kita kesulitan dalam menangani penyakit degeneratif. Sebenarnya pembahasan tentang tumbuh kembang dan stunting ini justru ini merupakan titik awal pijakan kalau ingin membuat seseorang itu kualitas kesehatannya menjadi optimal. Langsung saya mulai slide kami. Coba kita lihat slide di sini Bapak Ibu. Jadi stunting itu apa? Sekali lagi bahwa menurut pusat data dan informasi dari Kemenkes RI dikatakan bahwa stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak yang sebaya tentunya. Kemudian anak yang menderita stunting itu akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Nah, di sini poinnya yang penting Bapak Ibu. Jadi bahwa dampak stunting itu tidak hanya pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi juga tingkat kecerdasan anak itu sendiri.
seperti gambar di sini, stunting itu seperti ini. Jadi umurnya sama, namun ada yang tidak normal atau pendek, itu boleh dikatakan sebagai stunting. Kita lihat data dari WHO tahun 2018 bahwa rata-rata prevalensi balita pendek di Asia Tenggara itu masih cukup tinggi. Nah, ini Indonesia sepertinya kok hampir sejajar dengan Bangladesh ya. Kemudian ada data lain, gambaran masalah gizi yang diambil dari Ditjen Kesehatan Masyarakat pada tahun 2015 sampai 2017, gizi kurang itu masih lumayan ya, termantau pada angka kurang lebih 15%. Kemudian masalah yang postur tinggi badannya itu pendek, itu masih tinggi ya. Demikian juga untuk yang kurus juga masih ada, tapi rata-rata yang pendek yang memegang dominasi ya. Juga gemuk ada. Ini masalah gizi di Indonesia tahun 2017. Jadi gizi buruk itu masih menjadi permasalahan di Indonesia. Kita lihat lagi data tentang prevalensi bayi pendek. Mengapa kejadian stunting itu masih tinggi Bapak Ibu? Data dari 2007 sampai 2013 dari ini ya, Balitbang Kesehatan, bahwa angka kejadian balita sangat pendek itu di 18 sampai 19%, itu dari tahun 2007 sampai 2013 di antara anak-anak yang terlahir ya. Kemudian di perkembangan selanjutnya, harapan kami sih di 2015-2017 angka ini sudah turun ya. Ternyata bahwa meskipun perkembangan penduduk itu tinggi, ternyata juga persentasenya kok masih kurang beda bermakna ya. Jadi kejadian stunting ini sepertinya memang masalah berat untuk kita semua Bapak Ibu. Coba kita telaah bagaimana faktor penyebab stunting. Yang pertama, kita ketahui bahwa bicara stunting rata-rata pasti fokus pada ibu hamil, di mana sering kita kaitkan, oh anaknya ini stunting karena apa? Sosial ekonominya kurang bagus, karena kondisi ekonominya jauh dari rata-rata, itu dari sosial ekonomi. Kemudian pendidikan juga itu memegang peranan. Kalau seorang ibu hamil itu pendidikannya atau literasinya tidak tinggi, tentu mereka sulit ya. Kalau disuruh memilih makanan yang kualitasnya paling bagus, mungkin yang dipilih kalau pendidikannya kurang, dipilih yang enak, meskipun di dalamnya itu kandungan gizinya nggak ada. Itu sering terjadi di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, perilaku. Kalau perilaku ini juga repot. Orangnya sudah mengerti bahwa makanan itu kurang gizi misalnya, gizinya kurang. Tapi karena lebih enak, dia memilih itu. Itu juga masih terjadi. Kemudian masalah yang kedua itu kondisi bayi dan balita sendiri. Kalau sudah sehat, kemudian pemeliharaannya kurang bagus, kurang higienis, maka tingkat kesehatan balitanya otomatis juga tidak optimal. Apalagi tadi ditopang oleh sosial ekonomi yang kurang, maka otomatis makanannya kurang bergizi. Sosial ekonomi kurang, pendidikan ibunya juga kurang, dan juga perilakunya juga kurang begitu baik. Maka makanan yang diberikan kepada si balita pun juga kurang sesuai. Ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak higienis. Jadi lingkungan yang kotor itu juga mempengaruhi. Dan faktor yang ketiga itu peran keluarga. Jadi ada ibu, ada bayinya, ada peran keluarga. Dalam hal ini bisa juga terutama ayahnya atau bapaknya. Kalau memang ayahnya bekerja di luar kota ya tentu kakek atau neneknya atau mungkin om atau tantenya itu juga harus ngerti ya. Jadi penyebab stunting ini terkait semua ya. Di sini bahwa peran keluarga itu penting sekali. Dalam hal ini literasi tentang kesehatan itu penting.
Kalau misalnya literasinya kurang ya otomatis seolah-olah tidak ada usaha karena nggak tahu ya seperti itu. Kemudian otomatis juga kalau literasi kurang, informasi kesehatan kurang ya tambah parah. Bagaimana dengan faktor yang lain gitu? Kalau kita singgung tentang stunting, ada satu pembahasan yang disebut sebagai golden age. Dikatakan oleh Dr. Suryana dari Fakultas Kedokteran UGM, golden age adalah usia bayi 100 hari ya. Itu dihitung mulai kapan? Yaitu mulai dari pembuahan pada saat sel telur bertemu dengan sperma sampai dengan 2 tahun. Ini adalah masa-masa yang disebut golden age. Kemudian tumbuh kembang pesat itu akan terjadi pada anak usia setelah 2 tahun ya. Biasanya tinggi badannya itu setengah dari tinggi badan dewasa. Kemudian volume otaknya itu juga berkembang, 90% sudah berkembang ya, sudah 90%. Demikian juga perkembangan otaknya mencapai 80% otak dewasa. Jadi volume dan perkembangan otak. Inilah masa-masa dari 0 sampai 2 tahun itu adalah masa yang disebut sebagai golden age. Jadi periode kritis tumbuh kembang anak itu adalah penyimpangan fisik dan perkembangan kognitif, mental, emosional itu harus diperhatikan. Kemudian waktu yang tepat untuk kapan untuk melakukan pemulihan. Tentunya kalau sudah terlahir ya sebenarnya ini sudah sedikit terlambat. Makanya kalau sudah mengerti literasinya tentang kesehatan itu cukup, mencegah stunting adalah dimulai dari saat pembuahan ini. Jadi pada waktu mempersiapkan kehamilan itu harus sudah mulai dilakukan suatu usaha kesehatan. Di sini digambarkan bahwa 100 hari perkembangannya seperti ini. Jadi ini mulai bertemunya sel telur dengan sperma, kemudian janin berkembang. Setelah trimester pertama sehingga kemudian lahir dan akhirnya tumbuh menjadi seorang anak. Itu akan dipengaruhi atau sangat berpengaruh usahanya dalam waktu 100 hari atau disebut sebagai golden age. Itu ada ring di sini ya, dari semenjak terjadi pembuahan sampai dengan 2 tahun. Ini adalah titik kritis kita. Kalau mau mengupayakan anak-anak balita supaya tercegah dari stunting, lakukanlah usaha di sini. Yang paling bagus adalah persiapan sebelum pembuahan. Kita perhatikan bagaimana pencegahan stunting secara umum. Jadi Bapak Ibu bahwa kita ketahui bersama, pemerintah itu sudah begitu luar biasa dalam melakukan usaha mencegah stunting ya. Dalam hal ini melalui Departemen Kesehatan selalu dilakukan suatu intervensi ya pada ibu hamil dan bersalin itu pada 100 hari pertama itu selalu dilakukan intervensi di mana ada suatu upaya yaitu mengupayakan jaminan mutu di antara lain misalnya dengan gerakan posyandu, kemudian melalui bidan-bidan itu ada pemberantasan tentang kecacingan, kemudian ada juga penyuluhan, itu sudah nggak kurang-kurang ya dari pemerintah. Biasa dilihat di tingkat RT itu ada usaha posyandu dengan kartu menuju sehat ini ya. Ini sering kita temui. Jadi pada ibu hamil dan bersalin itu sudah dilakukan penyuluhan yang luar biasa. Demikian juga pada saat si anak sudah menjadi balita, itu juga pemerintah selalu mengawal untuk keluarga yang kurang mampu selalu diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT. Tapi yang sering terjadi di lapangan itu sungguh miris Bapak Ibu. Adik kecilnya dikasih gizi tambahan karena kurang mampu. Justru nanti makanan tambahannya yang makan itu kakaknya atau bapaknya, lah itu repot. Akhirnya ya si anak tetap terkendala menjadi stunting. Jadi masyarakat itu sudah dilakukan usaha yang optimal ya saya kira oleh pemerintah, baik pada ibu hamil, pada balita, termasuk juga pada anak usia sekolah. Dalam hal ini melalui UKS
dan juga melalui beberapa penyuluhan kesehatan, dan juga termasuk pada remaja. Kenapa remaja itu penting? Karena remaja itu adalah cikal bakal suami istri, Bapak Ibu. Kalau tidak tahu tentang masalah kesehatan, maka akan repot. Suatu saat berkeluarga, persiapannya pasti akan kurang. Di sini yang perlu dilakukan penyuluhan pada remaja adalah masalah pengetahuan tentang pola gizi seimbang, kemudian merokok. Dipikir merokok itu gaya gitu ya. Padahal merokok itu secara garis besar itu sangat mengganggu kesehatan dan bisa mengganggu sistem reproduksi. Apalagi yang amit-amit sampai mengkonsumsi narkoba, ini parah ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu itu racun kok dikonsumsi. Jadi remaja itu penting sekali. Dan juga pendidikan kesehatan dan reproduksi. Mencegah jangan sampai remaja itu melakukan pernikahan dini ataupun melakukan pergaulan bebas. Itu penting sekali dalam mempersiapkan generasi yang akan datang yang benar-benar sebagai generasi yang berkualitas. Demikian juga untuk yang sudah dewasa muda, yang sudah biasanya karyawan ya, sudah bekerja, itu tetap harus dilakukan penyuluhan. Kalau sudah berkeluarga, sampai sejauh ini keluarga berencana itu juga masih tetap harus disampaikan ya. Karena kalau pada situasi ekonomi yang sulit, punya anak lebih dari 2 itu berat sekali ya. Otomatis nanti pola gizi anak seimbang itu akan sulit terjangkau Bapak Ibu. Demikian juga pengetahuan yang lain. Sekali lagi bahwa kalau merokok, kemudian narkoba itu masih dilakukan, itu sangat disayangkan. Jadi Bapak Ibu, bahwa pemerintah begitu luar biasa dalam melakukan usaha untuk mencegah stunting. Jadi penanganan stunting pada umumnya, kalau saya simpulkan adalah pemberian makanan tambahan pada bayi dan ibu hamil, kemudian penyuluhan tentang gizi, mulai dari anak sekolah, kemudian remaja, bahkan sampai keluarga muda ya. Kemudian yang lain adalah penegakan program KB untuk mendongkrak sosial ekonomi dan selalu penyuluhan tentang gizi sehat. Ini secara umum yang dilakukan. Kemudian dari beberapa yang sudah dilakukan tadi, kira-kira hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Ini tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Data 2007 sampai 2013, kemudian data sampai dengan 2017, ternyata anak-anak yang terlahir pendek itu masih ada. Ini memang berat ya, dan ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana cara mencegah stunting, bagaimana cara membuat masyarakat kita itu melek terhadap kesehatan dan melek terhadap kebutuhan gizi seimbang. Oleh karena itu harus kita lakukan bersama Bapak Ibu. Dan kita prihatin ya bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan usaha yang begitu gencar, perkembangannya lambat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami dari Konsep Karnus akan menyampaikan sebuah, semoga ini menjadi sebuah sumbangsih untuk negara. Jadi kami mengamati bahwa stunting dari kacamata Karnus itu sebagai berikut. Kalau kita berpikir tentang sebuah tubuh, tentang biomolekuler, dalam kacamata Karnus dikatakan bahwa tubuh itu merupakan organisasi dari jaringan dan sel yang jumlahnya triliunan ya. Jadi stunting akan terjadi kalau tubuh, jaringan, dan sel itu bermasalah. Awalnya dari situ. Jika prasarana yang diperlukan mengalami hambatan, itu akan menyebabkan masalah. Biasanya masalahnya apa? Yaitu selnya itu kekurangan sesuatu, meliputi oksigen, kemudian air, nutrisi sel ya, kemudian sistem metabolisme tubuh itu sendiri, bagaimana harmonisasi kinerja hormon, dan juga proses regenerasi selnya itu bagaimana, apakah bisa berjalan dengan normal atau tidak. Itu dari kacamata Karnus.
kembali kami ingatkan, apa itu konsep Karnus? Yaitu pengembalian pola hidup manusia sesuai dengan kodratnya seperti yang sudah disematkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah SWT. Itu adalah konsep Karnus. Kemudian apa yang dilakukan, titik utama yang dilakukan dalam konsep Karnus adalah merekonstruksi lambung, kemudian menjaga kelancaran aliran darah dan melindungi DNA. Itu yang termaksud dalam konsep Karnus. Dalam hal ini jika DNA dilindungi, otomatis sel jaringan itu akan terjaga dengan baik. Dan melalui perlindungan DNA dan juga rekonstruksi lambung, ini harapannya melalui konsep Karnus itu akan terhindar dari stunting. Penerapan konsep Karnus itu lebih ditujukan kepada mereka yang masih sehat. Itu akan lebih optimal Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan menjaga pasokan nutrisi sel yang lengkap, maka sel akan berjalan optimal. Dari sini Bapak Ibu bahwa penerapan konsep Karnus bagi mereka yang sudah mengalami gangguan kesehatan itu tentu berbeda. Namun konsep Karnus bukan berhenti di situ. Bukan hanya ini untuk orang yang sehat aja. Untuk orang yang sudah mengalami gangguan kesehatan, konsep Karnus akan berperan menurunkan laju kerusakan dari sel yang bermasalah tadi. Selain itu juga akan meningkatkan efektivitas sel-sel yang masih ada meskipun dia kinerjanya turun ya, selama sel-selnya masih support terhadap asupan makanan yang dikonsumsi. Jadi stunting dan konsep Karnus kurang lebihnya adalah efek stunting itu akan terjadi jika sel tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan akibat berbagai hal, antara lain yang pertama, seseorang itu tidak makan makanan dengan gizi yang menunjang. Kemudian yang kedua, makan makanan yang mengandung bahan sintetis dan tidak sehat. Jadi makanan yang mengandung bahan sintetis ini perlu dipikirkan juga. Yang ketiga, yang membuat stunting dalam kacamata konsep Karnus adalah kondisi tubuh yang kurang menunjang. Apabila lambung, pencernaan, dan peredaran darahnya itu bermasalah. Dan yang keempat, proses regenerasi yang lambat itu akan terjadi jika ada gangguan inisiator. Inilah yang sering menyebabkan masalah terjadinya kista, tumor, kanker, dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah masalah lingkungan yang kurang sehat, serta masalah pengetahuan pola hidup kurang sehat. Dari sini Bapak Ibu bahwa intervensi pencegahan stunting menurut konsep Karnus itu sebaiknya dimulai dari calon ibu dan dari calon bapak. Ya, seperti yang kita singgung tadi bahwa kita prihatin ya, perkembangannya lambat. Artinya ini sebuah pekerjaan rumah untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, ini ada data meskipun udah lama ya, tapi ini bisa menginspirasi kita semua. Di antara beberapa negara di beberapa negara, Indonesia itu rata-rata tinggi badannya masih di bawah 160 cm atau 158. Kita masih jauh di bawah Filipina, di bawah Malaysia, di bawah Cina, apalagi Brasil, negara Eropa, kita sangat jauh tertinggal Bapak Ibu. Ini adalah PR untuk kita semua. Ayo, bagaimana kita cegah stunting? Kita ciptakan generasi yang berkualitas secara fisik dan juga secara cerdas. Jadi Bapak Ibu bahwa kenapa seperti itu terjadi? Ternyata bahwa masyarakat itu belum paham akan pentingnya konsumsi protein. Itu dari pandangan kami dari kacamata konsep Karnus ya. Kita perhatikan di sini, kita lihat data dari FAO tahun 2017 dalam hal konsumsi daging ayam dan telur di negara ASEAN ya. Ini kita lihat konsumsi telur per kapita. Ternyata Indonesia ini masih ketinggalan dibanding Malaysia dan juga Singapura. Demikian juga untuk konsumsi daging ayam, kita jauh ya, nggak ada separuhnya dibanding Malaysia, dibanding Singapura.
ya, ini Indonesia. Ya, ini PR kita semua. Kalau konsumsi proteinnya kurang, ya gimana kita mau mencegah stunting? Dan yang membuat saya kaget ini Bapak Ibu, bahwa konsumsi protein kurang, tapi konsumsi yang lain itu cukup konsumtif. Apa? Yaitu konsumsi rokok per kapita. Indonesia yang paling tinggi Bapak Ibu. Ini ironis ya. Nomor 2 setelah Indonesia ini Filipina, kemudian Vietnam, dan yang justru kembali ke negara terdekat kita Malaysia, itu konsumsi rokoknya jauh dibanding Indonesia ya. Ini yang negatif, justru yang tertinggi, yang positif justru kita ini kurang. Ini repot Bapak Ibu. Ini PR untuk kita semua. Baik, kita akan bahas berdasarkan konsep Karnus, sumber masalah stunting itu apa? Maaf, kelewat. Kalau kita bicara tentang masalah kesehatan, Bapak Ibu, menarik kita melihat data tentang penyebab kematian terbesar di Indonesia yang diambil pada tahun 2017. Ternyata 10 kematian terbesar di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit degeneratif Bapak Ibu. Nah, dari sini tentu bahwa ini menjadi sebuah proyeksi untuk kita semua. Berarti penyakit degeneratif ini boleh dikata banyak diderita oleh masyarakat kita. Baik, kita bicara tentang penyakit degeneratif. Bagaimana konsep Karnus memahaminya? Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, asam urat, kanker, dan sebagainya, termasuk juga gangguan jantung. Ternyata dalam kacamata konsep Karnus, ternyata disebabkan oleh gangguan lambung dan sistem cerna. Di sini Bapak Ibu. Jadi kunci kesehatan manusia secara umum itu akan ditopang oleh 2 hal, seperti yang pernah kami singgung di pembahasan sebelumnya, yaitu masalah peredaran darah dan juga masalah pencernaan. Dan di sini Bapak Ibu bahwa lambung itu adalah suatu organ yang sungguh sangat penting Bapak Ibu. Beberapa orang mengatakan bahwa lambung adalah bioreaktor tubuh. Jika lambungnya itu bermasalah, semuanya kena imbasnya. Makanya tadi dikatakan bahwa sumbernya penyakit degeneratif adalah lambung. Dan kalau kita ilustrasikan bagaimana efeknya jika lambung tidak optimal. Ya, ini lambung jika tidak optimal, mungkin aja asam lambungnya dinetralisir atau apa, kita kurang tahu, atau mungkin karena sakit. Ternyata lambung akan menyebabkan proses pembentukan nutrisi, salah satunya adalah protein, itu tidak terpecah sempurna. Kemudian sumber makanan yang lain seperti lemak, minyak, trigliserid itu juga tidak terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kedua hal ini akan menyebabkan sel kita ini akan tidak mendapatkan makanan sebagaimana mestinya, sehingga sel kita mengalami kelaparan. Di sisi lain, karbohidrat pun juga tidak terpecah sempurna jika lambungnya ini bermasalah Bapak Ibu. Kemudian hubungannya kemana? Ternyata kalau hal ini terjadi, otomatis semua organ, ginjal, kemudian organ kulit, liver, organ jantung, saraf, dan sebagainya itu juga tidak akan tercukupi kebutuhan nutrisi selnya. Otomatis sel-sel yang terdapat pada organ-organ ini, baik jantung, kulit, ginjal, dan sebagainya, itu akan mengalami kelaparan atau kekurangan makan. Kalau kekurangan makan, otomatis proses regenerasinya juga akan turun ya. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa terjadinya stunting juga salah satunya adalah dari lambung. Jadi masalah kurang gizi dan sebagainya itu disebabkan karena sel yang kelaparan, kemudian terjadi kematian sel dalam jangka panjang. Dari sini akan terjadi kurang gizi dan stunting Bapak Ibu.
Ya, jadi jika lambung Anda tidak optimal, bisa jadi keturunan dari seseorang tersebut akan mengalami stunting. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi secara sederhana, Bapak Ibu sekalian, bahwa stunting menurut konsep Carnus disebabkan karena bioreaktor tubuh atau lambung itu tidak bekerja optimal. Kemudian ditambah lagi dengan kebiasaan asupan makanan yang kurang bergizi, hanya mencari makanan yang enak tapi gizinya kurang, itu akan menyebabkan masalah menjadi menumpuk ya, sehingga nutrisi sel itu tidak tersedia secara memadai. Meskipun porsi makanan yang dikonsumsinya sudah cukup, sudah kenyang, tapi gizinya kurang, ditambah lagi dengan lambungnya bermasalah. Kemudian kesimpulan yang kedua, stunting menurut konsep Carnus itu akan terjadi jika sel tubuh mengalami kelaparan dalam waktu awal kehamilan hingga proses kelahiran. Jadi pada waktu proses pembuahan otomatis tidak optimal. Dan yang ketiga, pada saat ibu menyusui, kualitas ASI, karena ibunya ini mungkin lambungnya bermasalah, otomatis kualitas ASI-nya kurang lengkap dan kurang optimal. Ini juga akan memperberat terjadinya stunting. Dan tentu kalau kita menyampaikan sebuah tinjauan, sebuah pembahasan masalah, bagaimana solusinya ya Bapak Ibu? Jadi menurut konsep Carnus, solusinya adalah sebagai berikut. Jadi menjawab ya bahwa sebenarnya kapan konsep Carnus bisa diaplikasikan untuk mencegah stunting? Itu ada beberapa hal Bapak Ibu, yaitu sebenarnya penerapan konsep Carnus ini bisa diaplikasikan kapan saja Bapak Ibu. Memang paling bagus penerapan konsep Carnus sejak dalam kandungan. Wah, itu paling bagus. Kemudian yang kedua, kalau anaknya sudah lahir gimana? Oh, berarti pada waktu masa kanak-kanak diterapkan konsep Carnus, itu juga masuk. Kemudian penerapan konsep Carnus yang lain pada saat remaja, itu juga bisa. Kalau misalnya anak-anaknya belum sempat merasakan konsep Carnus, itu pada waktu remaja silahkan. Demikian juga pada waktu setelah menikah maupun setelah melahirkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa mencegah stunting itu sekali lagi sangat penting, karena itu adalah dasar kehidupan kita dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Dalam hal ini, kapan dimulainya? Kapanpun bisa Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi bahwa yang paling bagus adalah mempersiapkannya adalah semenjak sebelum menikah Bapak Ibu. Dan sudah kita ketahui bersama, cara mudah menerapkan konsep Carnus ada 6 poin. Kita fokus pada perbaikan lambung. Kita sudah siapkan sebuah nutrisi yang menunjang konsep Carnus, yaitu AG sereal ya. Kemudian makan dengan banyak lauk, ini penting karena ini proteinnya banyak, dan beraneka macam. Jangan hanya makan yang enak-enak. Berhenti makan sebelum kenyang. Selesai makan, berilah suatu nutrisi yang kaya antioksidan. Ada sebuah produk. Kemudian usahakan melakukan aktivitas fisik secukupnya. Jangan malas gerak dan jangan lupa berpikir positif dan selalu bersyukur. Ini penting karena akan menjaga harmonisasi antar hormon dan enzim. Ya, kalau tadi kita ngomong demikian panjang lebar Bapak Ibu, konsep Carnus seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsih ya. Buktinya apa Bapak Ibu? Bahwa ada salah satu dari keluarga kami itu yang sudah menerapkan konsep Carnus, yaitu dengan pemberian nutrisi tambahan berupa AG sereal dan Algati. Ternyata hasilnya sungguh baik. Ini berdasarkan parameter tinggi badan anak ini ya. Pada usia 6-7 bulan ini anak ini tinggi dan sudah bisa melakukan ini ya, sudah berdiri dengan sempurna, jadi lebih cepat dibanding anak-anak yang lain. Kemudian yang kedua, kita pernah ini ya disambangi sama ibu-ibu yang anaknya ini anggota salah satu klub sepak bola. Anak ini
pintar bermain sepak bola, bahkan posisinya sebagai penyerang. Tapi waktu itu tingginya hanya 138 cm, dan waktu datang ke kami tidak ada istilah terlambat, yang penting ada usaha dan kemauan maksudnya. Dan setelah melakukan konsep Karnus, ini hasilnya cukup mengembirakan. Dalam waktu 3 bulan itu tinggi badannya naik 8 cm. Ya, Bapak Ibu semua, seperti itu bukti yang bisa kita sampaikan bahwa konsep Karnus melalui 2 bukti ini kita bisa memberikan sebuah data yang meskipun datanya masih minim ya mungkin ya. Kenapa? Karena ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menerapkan, kadang-kadang mau melaporkan ke kami itu mereka sungkan mungkin itu ya. Jadi itu Bapak Ibu semua tentang stunting, apa yang terjadi di lapangan. Pemerintah sudah demikian rupa berusaha keras mencegah stunting, tapi masyarakat yang demikian banyak ini kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu. Mereka tidak ngerti atau malas belajar dan sebagainya, adalah sebuah tantangan. Dan kami berharap bahwa melalui konsep Karnus kami bisa memberikan sumbangsih yang diperlukan untuk kemajuan negara ini, terutama dalam hal ketahanan kesehatan. Bapak Ibu semua, terima kasih. Itu penyampaian kami yang cukup singkat. Mudah-mudahan dari pemikiran yang sederhana ini memberikan kita kesempatan untuk bisa berusaha yang lebih baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali Pak Sabto. Jadi pada intinya stunting itu adalah awal mula untuk ketika kita mencegah stunting, berarti kita untuk itu juga mencegah anak-anak kita terhindar dari penyakit degeneratif pada masa depannya nanti ya Pak? Betul. Oke, betul sekali. Nih, sudah ada pertanyaan yang masuk Pak. Ini pada usia berapakah anak itu bisa dikatakan stunting Pak? Dan apakah stunting itu hanya mencakup tinggi badan anak saja? Ya, silakan Pak Sabto. Ya, terima kasih. Jadi pada usia berapa ya? Ada sebuah data dari UGM tadi. Jadi golden age itu pada usia mulai pembuahan sampai dengan 2 tahun. Ya, ini golden age. Di sini kita bisa lihat ada 2 parameter ya, yaitu pertumbuhan tinggi badan dan pertumbuhan otak. Itu menyangkut kemampuan kognitif maupun motorik ya. Kalau misalnya tinggi badannya itu dibanding anak sebaya, itu otomatis dia stunting. Kemudian kemampuan kognitif, misalnya kemampuan untuk berbicara, untuk berjalan itu juga tidak berjalan, ya itu pasti stunting. Dari situ. Ya memang kami cukup ini ya, karena untuk masalah stunting ini juga masih baru bagi kami. Jadi itu yang kami tahu. Tentu kami berharap ada beberapa dokter yang nanti bisa bekerja sama dengan kami dalam hal ini ya, untuk masalah stunting ini. Dan kalau ingin lebih rinci tentang stunting, suatu saat nanti akan kami hadirkan Dr. Wahid ya. Itu jawaban dari kami ya. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Sabto untuk jawabannya. Dan lagi nih Pak Sabto, untuk solusi mencegah stunting, ini kita bisa aplikasikan untuk mengkonsumsi nutrisi tambahan seperti Alga Gold nih. Nah, apakah itu kita hanya konsen kepada perempuan nih Pak? Atau kita juga perlu concern juga kepada laki-lakinya? Atau bagaimana Pak? Karena kan yang mengandung itu kan perempuan, dan nutrisi dari anak itu kan dari ibu yang hamil. Atau mungkin kita harus juga memperdulikan untuk kecukupan nutrisi untuk laki-laki, seperti itu. Iya, baik. Menarik ini. Jadi kalau mencegah stunting tuh jangan fokus kepada ibunya saja dong. Tadi disinggung bahwa masalah stunting itu sebenarnya golden age itu terjadi pada waktu masa pembuahan sampai dengan anak umur 2 tahun. Artinya apa?
pembuahan terjadi kalau sel telur bertemu dengan sperma. Di situ bahwa kalau sel telurnya itu kualitasnya bagus, kemudian spermanya juga cukup agresif, pasti akan terbentuk suatu bibit yang bibit unggul ya, seperti itu. Jadi kalau kita ditanyakan mencegah stunting itu untuk siapa? Ya untuk semua, baik laki-laki perempuan. Apakah yang mau berkeluarga saja? Oh, misalnya 3 bulan lagi si A sama si B ini mau married misalnya, mau menikah, baru dilakukan usaha, itu juga kurang pas sebenarnya. Jadi kalau kita ingin membuat bahwa masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dalam kesehatan, ya sebaiknya semuanya itu harus dilakukan peningkatan kesehatan yang optimal. Bagaimana peran konsep Karnus dalam hal ini? Konsep Karnus memang dalam pembahasan stunting itu sangat berperan. Tapi di sini juga ada faktor lain yang juga harus dipertimbangkan, karena saat ini negara kita juga selain masalah stunting juga dihadapkan dengan penyakit degeneratif. Tadi antara stunting dan degeneratif kan berhubungan kan. Anak yang stunting itu beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau dari kecil stunting nanti di usia dewasa bisa degeneratif. Jadi untuk semua ya Mbak ya, bisa untuk laki-laki semenjak kecil sampai dewasa, itu penting sekali. Ya, mungkin cukup. Oke, cukup Pak. Oke, berarti kita harus menjaga kecukupan nutrisi sel kita dari sekarang Pak ya, untuk membantu mencegah stunting ini. Dan ada pertanyaan lagi, bagaimana peran perbaikan gizi terhadap stunting ini Pak? Gimana cara kita perbaikan gizinya untuk mencegah stunting? Seperti itu. Bagaimana Pak? Oh, baik. Jadi bahwa kalau kita bicara tentang masalah gizi, ada namanya pembahasan tentang angka kecukupan gizi ya Bapak Ibu ya. Memang kalau dalam hal nutrisi sel itu makanan mendasar yang dibutuhkan tubuh adalah berupa glukosa, asam amino, sama asam lemak. Tapi yang terjadi di masyarakat itu lebih suka makanan yang mengenyangkan, yang enak. Jadi sering yang kita temui masyarakat itu hanya terpenuhi apa? Karbohidrat dan juga perasa-perasa itu loh. Enak gitu. Biasanya karbohidrat dan lemak. Yang enak gurih itu dari lemak itu. Otomatis proteinnya kurang. Nah, kalau tadi bagaimana konsep Karnus peranannya? Di sini Bapak Ibu, kita sudah siapkan ada satu nutrisi tambahan ya. Ini disebut namanya AG sereal. Ini sudah kita siapkan. AG sereal ini mengandung apa saja? Jadi di dalam AG sereal ini mengandung protein, kemudian juga mengandung unsur-unsur yang diperlukan ini ada ya. Unsur-unsur yang diperlukan pada waktu proses kehamilan itu seperti vitamin B kompleks, kemudian unsur-unsur mineral seperti kalsium, magnesium dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan. Dan angka kecukupan gizi dari nutrisi tambahan kami ini adalah proteinnya cukup tinggi, kemudian lemak semuanya terhitung ya, angka kecukupan gizinya cukup. Ini yang ada di AG sereal. Dan fokus yang paling penting itu adalah apa? Bahwa kalau kita memberikan nutrisi tambahan ini, itu jangan sampai membuat fungsi lambung itu justru turun. Di sini kita selain memberikan gizi yang lengkap, juga akan memberikan efek bahwa dengan nutrisi dan pola hidup, karena konsep Karnus ini luas, bukan hanya memberikan nutrisi saja Mbak, tetapi juga pola hidup sehat, seperti misalnya jangan terlalu banyak berpikir atau stres negatif, itu harus rileks dan sebagainya, olahraga, tidur yang cukup dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu kita siapkan sebuah produk yang kandungannya itu tadi ada protein dari kolagen, kemudian
ditambah lagi dengan bekatul. Bekatul itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Untuk ibu hamil itu banyak diperlukan vitamin B kompleks di sini ya. Kalau ada yang sering muntah itu biasanya kekurangan B6. Kemudian kalau untuk meningkatkan kecerdasan anak, untuk pertumbuhan otak itu perlu asam folat. Ini ada di bekatul. Kemudian untuk pertumbuhan tulang itu ada kalsium, zinc, zat besi dan sebagainya. Ini diperlukan untuk pertumbuhan anak. Ditambah lagi dengan tadi ya adanya kolagen itu akan menyatukan kalsium ini dengan fosfat. Kalau ini bersatu, dua ini bersatu, kalsium dan fosfat, itu tulang anak itu akan kuat sekali. Jadi ada bekatul, ada kolagen, ada pati resisten. Ini penting sekali untuk pertumbuhan anak Bapak Ibu. Maka dari beberapa fakta testimoni yang kami tampilkan tadi, rata-rata yang masuk di program konsep Karnus itu anaknya itu cukup mengembirakan ya, perkembangannya tidak ketinggalan, bahkan lebih tinggi atau lebih cerdas dibanding anak-anak lainnya. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya, sangat membantu sekali ya. Jadi kan ini menurut Dokter Priyatna, stunting itu disebabkan salah satunya oleh kekurangan unsur zinc. Sehingga melalui sehingga asupan gizi dengan kandungan zinc yang sehingga pemerintah pada saat ini sedang melakukan gerakan melalui suplementasi, fortifikasi dan biofortifikasi untuk mencegah stunting ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi dari informasi yang disampaikan Pak Sabto bahwa bekatul juga mengandung mineral yang mengandung zinc, dan pada kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa alga gold ini juga bisa membantu untuk sebagai nutrisi tambahan kita untuk mencukupi nutrisi sel. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak Sabto, apakah anak yang terlahir keterbelakangan mental atau idiot, mohon maaf ya, itu termasuk stunting? Dan kira-kira apakah penyebab anak-anak bisa mengalami keterbelakangan mental seperti itu, Pak? Ya, baik ya. Jadi anak-anak yang idiot itu bisa jadi masuk ya ini memang ranah ini sebenarnya yang lebih ngerti ini dokter spesialis anak sebenarnya. Tapi saya berusaha menjawab bahwa dalam konsep Karnus ada satu ini ya pemahaman bahwa terjadinya anak idiot itu karena satu calon bapak ibunya itu mungkin faktornya itu mungkin sudah menikah tapi umurnya sudah kelewat umur ya, kelewat umur, jadi mungkin sudah di atas 40 tahun terutama ibunya itu baru hamil misalnya, itu bisa berisiko ke sana. Kenapa? Karena DNA-nya itu sudah, kalau dari beberapa dokter yang pernah menyampaikan itu DNA-nya sudah berbeda dengan pada waktu masih muda gitu. Nah, tapi kalau kita membahas tentang masalah DNA tadi, di konsep Karnus sudah kita siapkan bagaimana supaya DNA-nya ini bisa terlindungi dengan baik. Kita mempunyai satu nutrisi yang bisa melindungi DNA, itu namanya algati ya Bapak Ibu. Jadi algati ini mengandung ini ya antioksidan yang tinggi, itu bisa melindungi DNA. Kemudian yang penting lagi, algati ini bisa membentuk ligan ikatan kompleks. Karena DNA itu bisa terganggu kalau ada logam yang masuk ke dalam tubuh di samping inisiator yang lain. Jadi memang bahwa faktor idiot itu bisa ya dikatakan itu disebabkan stunting. Kenapa? Terlepas dari apakah bapak ibunya yang nikah ini umurnya masih remaja atau mungkin sudah berumur, jika pada waktu remaja misalnya bapak ibunya ini kurang makanan bergizi atau banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan kimia sintetis, bisa terjadi itu DNA-nya terganggu. Masalahnya dari situ mungkin. Jadi kalau tadi dikatakan memang pemerintah itu selalu melakukan berbagai penyuluhan
mulai dari tingkat SD, SMP sampai kuliah bahkan sampai bekerja. Itu ya tujuannya ke situ Bapak Ibu. Dan saya kira dengan pengetahuan kesehatan, literasi tentang kesehatan yang baik, masalah stunting, masalah idiot itu bisa kita cegah. Kalau misalnya bangsa kita udah mengerti ya bahwa oh ternyata bahwa kalau perkawinan usia muda ataupun perkawinan usia senja itu kurang baik ya, pasti mereka nggak akan melakukan. Dan meskipun pada kenyataannya ya kita sering menemui di lapangan, wah ini sudah terlanjur terjadi gimana? Ya konsep Karnus tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Di pembahasan kami yang lain, konsep Karnus bisa berperan juga dalam menurunkan angka ini ya, menurunkan tingkat ini ya pada anak-anak autis. Itu kami ada testimoni bahwa anak yang autis itu setelah kita terapkan dengan konsep Karnus, mereka itu lebih baik kualitasnya. Itu yang bisa kita lakukan ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Sangat membantu sekali ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Pak. Jadi, ketika anak-anak sudah mengalami stunting, itu bagaimana penerapan konsep Karnus yang sesuai? Dan pada usia berapa kira-kira konsep Karnus ini dapat diterapkan kepada anak-anak yang sudah mengalami stunting? Ya, baik. Memang ini yang kita ini sulit ya dihadapkan pada satu masalah yang sudah, kalau nasi sudah jadi bubur. Tapi mudah-mudahan kita bisa membantu Bapak Ibu bahwa untuk anak-anak yang sudah mengalami stunting, tadi kita singgung bahwa selama sel itu masih support, selama tubuhnya masih bisa makan, itu tidak ada istilah terlambat Bapak Ibu. Itu bisa kita ringankan ya, tingkat berat ringannya penyakit itu bisa kita ringankan. Dalam hal ini kita berikan nutrisi. Fokus pada apa? Yaitu pada pemberian makanan yang bisa memperbaiki lambung dan peredaran darah serta melindungi DNA. Ini ya, di slide sebentar saya carikan. Yang paling penting adalah selama sel itu bisa kita support dengan suatu nutrisi ya. Kita lihat slide ini. Maaf. Jadi selama lambungnya bisa kita perbaiki, pada kondisi apapun itu akan bisa kita upayakan yang lebih baik Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa saat ini pemerintah cukup kesulitan, sudah diberikan PMT atau pemberian makanan tambahan, sudah diberikan, ternyata kok hasilnya juga mungkin kurang begitu memuaskan. Itu mungkin masalah lambungnya yang masih perlu diperhatikan. Nah di sini bahwa dengan konsep Karnus kita pahami bersama dan sudah banyak bukti bahwa orang-orang yang sudah menerapkan konsep Karnus ini lambungnya membaik Bapak Ibu. Kalau lambungnya membaik, fungsi lambung membaik, otomatis pembentukan nutrisi sel berupa asam amino, berupa asam lemak maupun berupa glukosa itu akan terbangun dengan baik, otomatis sel ginjal, kulit dan sebagainya itu akan bisa diperbaiki dan dari sini bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi kalau sudah stunting pada anak, konsep Karnus itu akan memberikan suatu gambaran bahwa dengan perbaikan lambung otomatis nanti selnya akan lebih baik dibanding kalau misalnya lambungnya masih bermasalah, itu akan lebih sulit ya. Pada anak-anak, bagaimana dengan pada anak-anak dengan penerapan konsep Karnus? Ya selama anak-anak itu sudah bisa mengkonsumsi dari nutrisi yang ada di konsep Karnus, saya kira bisa ya. Jadi diberikan nutrisi berupa AG sereal atau algati itu bisa. Dan alasannya apa?
Karena di AG sereal maupun di Algati kita punya protein berbeda ya. Rata-rata protein yang dimakan sehari-hari itu besaran partikelnya itu masih sekitar di atas 10.000 Dalton. Kalau di kita itu proteinnya di bawah 3.000 Dalton, Bapak Ibu. Jadi bukti bahwa tadi ada testimoni, saya lihatkan ya slide tadi ya. Coba. Ya, kayak ini ya. Ini salah satu bukti bahwa anak ini terlahir pada waktu itu ibundanya itu mengalami gangguan pada yaitu terjadi ini ya, hipertiroid. Akhirnya nggak bisa berjalan dengan baik ya metabolismenya. Tetapi setelah diberikan nutrisi yang langsung, proteinnya itu bisa masuk ke dalam tubuh. Dalam hal ini berat molekulnya itu kurang dari 3.000 Dalton. Ternyata terlahir cukup baik ya. Dan dulu takut, wah gimana kalau ibunya bermasalah nanti lahirnya bagaimana. Ternyata setelah kita terapkan dengan konsep Karnus itu bisa, itu pada ibunya. Kalau pada anaknya tadi maaf ya agak muter-muter ya. Pada anak ya pada kasus-kasus autis itu ya. Kasus autis ternyata setelah diterapkan dengan konsep Karnus kualitas hidupnya membaik. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Sabto. Ternyata masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Oh iya, silahkan. Oke. Ya. Gini Pak, ketika kondisi ibu hamilnya ini terserang virus rubella. Nah, kan kemungkinan besar anak yang akan dilahirkan itu akan mengalami kecacatan. Nah, apakah kecacatan ini bisa kita cegah dengan menerapkan konsep Karnus? Dan bagaimana saran atau mungkin anjuran untuk penerapan konsep Karnusnya? Seperti itu Pak. Iya. Ya, ini kan udah jadi bubur lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu bahwa kehidupan itu demikian ini ya, banyak macam ya. Kalau anak sudah terkena virus rubella itu memang berat sekali Bapak Ibu. Saat ini kami menangani ada satu anak yang terkena autoimun gara-gara rubella itu ada. Tapi syukur ya saat ini kesehatannya membaik. Pada anak yang mengalami rubella, kami juga ada pengalaman. Pernah saya tayangkan di pembahasan saya tentang konsep Karnus. Itu ada anak di daerah Sumatera sana ya Bapak Ibu. Itu sudah terkena rubella, kemudian berobat ke Singapura. Akhirnya setiap berapa bulan itu harus ke Singapura, harus disuntik. Tapi setelah menerapkan konsep Karnus, yaitu pemberian makanan yang fokus pada pemberian protein, perbaikan lambung, dan juga perlindungan DNA, ternyata anak itu dinyatakan sembuh. Jadi kalau disuruh memilih, ya kalau bisa sebelum anak itu lahir, ibundanya ini tolong dipageri atau dilindungi dengan usaha supaya dia bisa terhindar dari virus rubella. Dalam hal ini kalau mau melakukan atau menerapkan konsep Karnus, saya yakin bahwa virus rubella itu tidak akan menyerang Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsep Karnus itu fokus pada membuat sel itu betul-betul terpenuhi kebutuhannya dengan nutrisi sel yang ada. Nah, dari situ otomatis tubuh itu akan mampu bisa melawan virus selama serangan virus itu tidak begitu tidak begitu dahsyat gitu loh. Itu bisa. Jadi kalau ditanya, saya mesti memilih dong. Kalau boleh ya sebelum nikah, sebelum merit itu mohon terapkan konsep Karnus dari situ. Kemudian jaminannya apa? Nah, kami ada pengalaman Bapak Ibu bahwa ada beberapa anak yang terkena kasus rubella itu bisa ya, hasilnya cukup memuaskan setelah menerapkan konsep Karnus. Yaitu dengan cara apa? Perbaikan lambung, pemberian kebutuhan tubuh dengan gizi berupa protein dengan berat molekul di bawah 3.000 Dalton, kemudian protein dan
mineral, vitamin dan sebagainya yang ada di produk-produk ada di konsep Karnus ya Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu bahwa bukan berarti oh makanan itu bisa membunuh virus, tidak. Tetapi makanan yang kita sampaikan di konsep Karnus itu akan membuat atau mensupport tubuh kita itu untuk bisa menciptakan sistem imun yang begitu kuat gitu. Sehingga meskipun rubella itu sudah masuk, itu pun bisa kita usir. Itu yang sudah terjadi pada 2 anak yang kebetulan laporannya masuk ke kami itu ada 2, yaitu di daerah Aceh kalau tidak salah, dan juga di sekitar Jawa Timur sini. Saat ini kesehatannya sudah membaik. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sabto. Ini bagaimana Pak Sabto? Kira-kira jika kondisinya ibu hamilnya yang terserang rubella, nah kan kemungkinan anak yang akan dilahirkan ini kemungkinan besar itu akan mengalami cacat ya Pak? Iya. Nah, itu bagaimana Pak penanganannya sesuai konsep Karnus? Baik, ini mirip dengan kasus penanganan pada COVID ya. Memang virus itu akan mudah dibunuh kalau belum masuk ke tubuh. Cukup dengan dicuci dengan sabun, virus itu mati. Karena virus itu glikoprotein ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, sudah masuk ke DNA, ya itu agak repot. Nah, dengan harapan mudah-mudahan bahwa virus itu belum menguasai sebagian besar dari sel. Dalam hal ini segera saja ibu yang hamil tadi segera terapkan konsep Karnus, di mana salah satunya adalah segera berikan makanan yang mengandung tinggi protein, kemudian mengandung vitamin C, vitamin D, dan E. Itu sudah kami siapkan ada di produk AG Cereal dan Algati. Kalau usia kehamilannya sudah di atas 3 bulan, monggo silahkan. Itu akan lebih optimal lagi. Dan toh sebenarnya pun produk-produk dari konsep Karnus semuanya berbasis dari hasil alam atau natural. Jadi secara teoritis baik pekatul yang ada di dalam AG Cereal, kemudian kolagen, kemudian juga mineral alga, pati resisten dan sebagainya, termasuk teh hijau dan juga ini ya bunga rosella, itu secara teoritis itu aman untuk ibu hamil sebenarnya. Jadi silahkan aja segera konsumsi nutrisi yang mengandung itu tadi, AG Cereal sama Algati. Mudah-mudahan belum terlambat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Nah, kan seperti yang kita bahas tadi nih Pak, bahwa stunting itu bisa awal mulanya itu dari lambung yang bermasalah, sehingga tidak bisa memberikan nutrisi sel yang cukup. Nah, ketika lambung bermasalah dan menyebabkan penyakit MAH, apakah semua penetral lambung atau obat MAH itu berbahaya, Pak? Bagaimana ini, Pak, penjelasannya? Oh, baik. Bapak Ibu, bahwa kita ketahui bersama bahwa kalau masyarakat atau keluarga yang terdekat kita lah sakit, ya kita pasti nggak akan tega kan, dia kesakitan. Obat MAH itu tetap perlu, baik berupa obat-obat MAH berupa antacid, berupa H2 blocker maupun berupa proton pump inhibitor itu tetap diperlukan ya, supaya seseorang yang kesakitan amat sangat itu bisa diturunkan ya. Hanya saja sering bahwa karena dokter itu sibuk ya, kadang-kadang masyarakat itu dikasih tahu, tolong ya Bapak Ibu jangan minum obat MAH ini lama-lama. Masyarakat itu sering nggak nangkep, mereka minum obat MAH berlama-lama, itu yang berbahaya. Jadi satu hal bahwa jika Anda terkena sakit lambung, tolong pahami bahwa dengan konsumsi obat MAH atau menetralkan asam lambung, otomatis proses produksi lambung kita sebagai bioreaktor itu terganggu sebenarnya. Jadi obat MAH itu diperlukan pada waktu kesakitan aja, tapi jangan berlama-lama. Tentunya kalau ingin sempurna Bapak Ibu ya, janganlah sakit MAH. Caranya apa? Makan, minum teratur, kemudian jangan mudah stres, karena itu sangat mengganggu juga. Dan sekali lagi, tolong mesti banyak makan protein.
karena proteinnya diperlukan banget ya, dan pertahankan sistem aliran darah. Jadi jelas ya Bu ya, bahwa obat mah itu bukan berarti oh semuanya jelek, tidak. Tapi pemakaiannya harus betul-betul bijaksana. Katakan aja sakit mah sekarang, sakit sekali. Begitu dikasih 1 kali sudah hilang ya, sudah 1 kali aja. Habis itu jangan, segera carilah sesuatu yang sifatnya menetralisir asam lambung itu secara alami. Ternyata setelah misalnya gini ya, ternyata lambung saya perih, ya segera makan. Ternyata setelah makan sembuh, sakitnya hilang, ya berarti sudah cukup makan. Nah terus kalau misalnya ingin supaya nggak sakit lagi, supaya serangannya turun, itu saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa ada satu nutrisi yang mengandung namanya pati resisten, yang mengandung namanya kolagen tipe 3, itu akan membuat lambung kita tuh bisa berfungsi dengan optimal dan kita jarang sakit mah. Saya sendiri sudah membuktikan Bapak Ibu, meskipun sudah sakit mah parah, ternyata waktu saya mengonsumsi nutrisi yang mengandung pati resisten, mengandung kolagen tipe 3 itu saat ini sangat membaik. Dan bonusnya banyak. Kalau lambungnya membaik, bonusnya apa? Tekanan darahnya normal, gula darah normal, kemudian asam urat juga nggak ada. Itu yang saya rasakan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Pak Sabto, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Dan ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Bagaimana kira-kira pencegahan stunting untuk balita yang susah makan Pak? Apakah mungkin boleh kita kasih vitamin penambah nafsu makan seperti itu? Dan kira-kira berapa dosis AG, AT ataupun AK untuk anak di bawah 5 tahun? Oh ya, baik. Ya ini saya beruntung ya pernah punya anak kecil jadi bisa menjawab. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus pahami bahwa yang membuat anak lapar ataupun manusia pada umumnya lapar adalah jika gula darahnya itu turun Bapak Ibu. Maka dari itu kalau misalnya kita tahu misalnya oh jam 12 siang saatnya si anak makan, itu jangan sampai sebelum jam 12 siang itu dikasih minuman yang manis, apalagi permen. Kenapa? Karena kalau misalnya dikasih minuman atau makanan yang manis, otomatis gula darahnya naik. Kalau gula darahnya naik, dia tidak akan lapar, karena sensor lapar itu dari gula darah. Nah, kalau misalnya cukup dengan makan permen, ternyata nggak lapar, itu memang dia bertenaga Bapak Ibu, tapi tubuh kekurangan protein, karena pada waktu makan besar, itu tubuh yang paling penting adalah perlu protein. Nah, protein ini penting sekali, maka stunting itu sebenarnya kuncinya di protein Bapak Ibu. Jadi kalau ingin anak kita nih nafsu makannya cukup baik, pada waktu dia dekat makan, itu jangan dikasih makan atau minuman yang manis, itu satu. Yang kedua, proses lapar itu akan terjadi kalau gula darah turun. Nah, gula darah turun itu kapan? Kalau anak itu dia aktif, misalnya lari-lari atau bermain, biarin aja. Yang penting kita jaga bahwa permainan atau lingkungannya itu aman, bersih. Biarkan dia bermain sampai keringetan, itu biarkan aja. Pada waktu dia sudah gula darah turun, otomatis dia pasti akan lapar. Nah, pada waktu lapar, tolong dikasih makanan jangan yang manis dulu. Kalau misalnya kebetulan ada AG sereal, silahkan diberikan. Kalau di bawah 5 tahun itu diberikan airnya saja sudah sangat membantu. Karena untuk anak-anak kecil kadang-kadang diberikan nutrisi yang seratnya tinggi itu kurang baik ya. Tapi kalau misalnya perlu dengan AG sereal, selama penyeduhannya itu sampai betul-betul matang dan lunak, itu boleh kok dicampur dengan bubur ya, dengan bubur sereal yang ada, baru diberikan, itu boleh. Dan satu keuntungan kalau di dalam AG sereal itu apa? Semua bahan-bahannya adalah bahan alami, natural ya. Jadi tidak ada pewarna, tidak ada perasa, kemudian juga pemanis buatannya nggak ada. Jadi kalau misalnya dengan diberikan AG sereal, mungkin juga bisa menambah nafsu makan.
Bagaimana dengan pemberian vitamin? Ya, silahkan Bu. Hanya saya informasikan bahwa vitamin-vitamin yang dibuat dari bahan-bahan non alami itu kadang-kadang secara jangka panjang itu kurang baik. Kalau misalnya bisa, berikan aja nutrisi atau makanan bervitamin yang dari bahan yang natural, itu saran kami. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Baik, terima kasih Pak Sabto. Untuk tambahannya, bagaimana nih Pak tips dan trik sesuai yang untuk konsep Karnus bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ini udah luas ini kalau ini. Berarti kalau ingin mendapatkan keturunan ya kuncinya ya. Dan juga bonusnya tidak terjadi stunting ya. Tentu kalau suami istri ingin segera punya anak, ya dua-duanya harus sehat. Biasanya fokus atau lebih dominan ke ibunya ya. Ibunya misalnya di dalam kandungannya ada kista, ya itu akan sulit hamil. Dalam hal ini juga ada kista, ya segera lakukan pembersihan kista. Kami ada pengalaman dengan konsep Karnus Bapak Ibu, bahwa kalau kistanya itu besarnya masih di bawah 9 cm, segera berikan nutrisi dari ini ya, yang mengandung antioksidan, mengandung ikatan kompleks, itu ada di dalam kita sudah sediakan di Algati, itu bisa menghandle kista itu. Kalau kistanya sudah bersih, otomatis mudah hamil ya. Tapi juga harus ditunjang. Sel telurnya harus bagus. Bagaimana? Oh, kita siapkan supaya sel telurnya bagus. Kita bicara sel telur, berarti sel ya. Di dalam sel telur tadi ada sel. Selnya harus kenyang. Caranya apa? Terapkan konsep Karnus dengan cara optimalkan fungsi lambung dengan nutrisi yang mengandung kolagen tipe 3, mengandung pati resisten. Itu akan mengoptimalkan lambung, dan ditambahkan lagi dengan nutrisi antioksidan plus ikatan kompleks. Dalam hal ini ada di produk AG Cereal dan Algati, itu bisa diterapkan kepada istri. Kemudian untuk suaminya, bukan berarti suaminya tidak dilakukan apa-apa, enggak. Kalau ingin lebih menjamin, jadi suami istri itu dua-duanya menerapkan konsep Karnus. Tujuannya apa? Untuk istri supaya kalau terjadi kistanya segera kempes dan bisa ini ya normal kembali. Namun kalau misalnya ada kasus lain, misalnya ada obstruksi atau sumbatan di itu ya, di tuba falopi atau di apa di sekitar kandungannya, itu segera cek dulu ke dokter. Nanti dilakukan USG, akan ketahuan ada sumbatan atau tidak. Nah dari situ nanti bisa dilakukan tindakan invasif ya, apakah dibuka dengan menggunakan semacam alat gitu. Kalau misalnya juga ada miom misalnya, nah itu harus dilakukan tindakan. Cobalah dengan konsep Karnus selama 1 bulan. Kalau ternyata nggak turun, berarti harus dibantu dengan operasi. Itu pada ibunya. Kemudian pada bapaknya, segera lakukan penerapan konsep Karnus, yaitu perbaikan lambung dan juga perbaikan peredaran darah dengan AG Cereal dan Algati. Jadi dua-duanya jalan, tetapi semuanya itu terbungkus dalam satu pemahaman konsep Karnus yang lain, yaitu apa? Dua-duanya harus cukup minum air, kemudian cukup oksigen, kalau bisa tidak merokok ya. Dan yang ketiga, cukup gizi atau nutrisi bisa dipenuhi tadi dengan AG Cereal maupun Algati plus makanan berprotein lainnya. Kemudian cukup tidur dan pikiran jangan stres ya. Selain itu juga tetap bergerak. Kalau malas bergerak, otomatis juga kualitas selnya juga kurang baik. Jadi itu yang tips yang kami lakukan. Lakukan itu semua dan rancang ya. Kapan ini ya melakukan pertemuannya kapan. Nah kalau nggak pernah ketemu ya nggak bisa. Jadi satunya di luar kota ingin hamil ya nggak bisa. Kapan itu harus di ini ya. Biasanya kalau sudah istirahatnya cukup, bisa lakukan itu ya, proses suami istri, nanti otomatis akan
Ya, mudah-mudahan bisa lah dari situ. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sabto. Penjabarannya sangat luas sekali ya untuk pembahasan kita kali ini. Baik Pak Sabto, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya persilahkan kepada Pak Sabto untuk memberikan kesimpulan, konklusi dari Health Talk dengan tema optimalisasi tumbuh kembang anak dan mencegah stunting dengan konsep Karnus. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih bahwa kita sadar bahwa untuk menciptakan bangsa yang kuat, kita harus punya ketahanan kesehatan yang kuat. Kita sadar bahwa saat ini Indonesia itu jauh ketinggalan dalam hal stunting ya. Masih banyak di tempat kita anak-anak yang postur tubuhnya itu pendek. Masih banyak anak-anak yang kurang gizi, itu adalah tantangan kita. Dan masyarakat itu mestinya sadar bahwa pemerintah terus berupaya untuk melalui dokter, melalui beberapa praktisi kesehatan untuk memerangi stunting itu. Dari sini Bapak Ibu bahwa kami juga berusaha bagaimana mencegah dan memerangi stunting dalam hal ini dengan konsep Karnus. Kita simpulkan bahwa mencegah dan melawan stunting itu bisa kita mulai dari sejak dalam kandungan, bisa kita mulai dari sejak kanak-kanak dan kapan saja. Yang jelas bahwa proses stunting ini terutama pada Bapak Ibu suami istri yang sudah mempersiapkan pernikahannya, tolong apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi tolong dipahami, dan kalau ingin lebih maksimal lagi, segera terapkan konsep Karnus kapan saja. Itu penyampaian kami dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini bisa mencapai harapan yang semestinya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas materi yang telah disampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan 2 kesimpulan. Intinya adalah ketika kita mencegah stunting, berarti kita juga membantu negara kita dalam meningkatkan daya saing SDM secara nasional. Berarti intinya ketika tumbuh kembang anak terjamin dan baik, itu juga akan meningkatkan daya saing SDM kita. Dan untuk yang kedua, ketika kita mencegah stunting untuk anak-anak kita nantinya itu akan juga memastikan mereka untuk sehat selalu dan insya Allah akan terhindar dari penyakit degeneratif di masa tuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan akan bermanfaat. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih langsung mengenai konsep Karnus ataupun produk dari toko Karnus, dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan nama Karnus Media. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.